Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Hizmatul Masna dengan NIM 23070180002 akan menjelaskan tentang laporan hasil penelitian saya, yaitu terkait pendapatan petani sebelum dan sesudah COVID-19. Yang saya analisis yaitu ada perbedaan, pengaruh, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menyebabkan kematian. Nah, kasus positif corona di Indonesia ini pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Nah, untuk dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini banyak sekali, seperti dampak sosial ekonomi, penurunan pendapatan di berbagai sektor, dan juga nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang membangun perekonomian di Indonesia di samping sektor-sektor lainnya. Pertanian ini tidak hanya meliputi pertanian di padi saja, akan tetapi juga yang lain seperti halnya ada singkong atau ketela dan lain sebagainya. Nah, COVID-19 ini juga berdampak pada sektor pertanian karena aktivitas usaha tani ini tertunda karena himbauan mengurangi keluar rumah. Melihat beberapa keadaan di atas, saya melakukan penelitian yaitu tentang dampak adanya COVID-19 terhadap pendapatan pada sektor pertanian di Dusun Pundung RT 1 RW 2 Desa Kaliwatir Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Jenis penelitian, metode penelitian atau jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini saya lakukan di Dusun Pundung RT 1 RW 2 Desa Kaliwatir Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, di mana saya memilih tempat ini karena berada pada kampung halaman saya sendiri, sehingga saya sering berinteraksi dengan para petani di daerah saya, serta bisa berobservasi wawancara ke rumah petani tersebut untuk memperoleh data primer. Waktu yang saya gunakan yaitu pada bulan Juni 2020. Langsung saja, penelitian ini menggunakan statistik parametris atau statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari data yang berdistribusi normal. Gambaran umum objek penelitian sudah jelas ya tentang COVID-19, deskripsi data. Nah, ini data yang saya peroleh. Untuk lebih jelasnya yaitu ini ada jenis kelamin, umur, pendapatan sebelum sesudah yang telah saya dapatkan. Langsung saja, terus dari data diketahui bahwa pendapatan petani sebelum COVID-19 ini paling kecil 300.000 dan paling besar 1.500.000. Setelah adanya COVID-19, pendapatannya paling kecil 250.000 sampai paling besar yaitu 1.500.000. Karakteristik responden atau yang saya wawancarai ini berdasarkan jenis kelamin ada laki-laki, perempuan, laki-laki 12 orang, perempuan 8 orang, dan berjumlah 20 orang. Berdasarkan usia ya inilah seperti ini. Untuk mempersingkat penjelasan saya, lanjutnya data ini diolah dengan menggunakan SPSS 26 versi 26 untuk kemudian dilakukan analisis. Pertama yaitu uji normalitas data. Uji normalitas data ini untuk menentukan apakah nanti saya akan menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Ketika data yang saya peroleh merupakan data yang berdistribusi normal, nanti saya menganalisisnya menggunakan metode yang parametris. Nah, saya menggunakan uji sampel Kolmogorov-Smirnov karena data yang saya peroleh merupakan data tunggal dan bukan data yang berbentuk interval atau distribusi frekuensi.
Jadi data ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk caranya kita masuk dengan bantuan SPSS versi 26, kita masuk sini, lalu ke variable view. Misalkan kita namakan yang pertama yaitu data sebelum, yang ini sesudah. Karena data yang saya peroleh berupa penghasilan atau angka yang berbentuk penghasilan, kita ganti ini menjadi koma saja. Ini juga koma, dot juga bisa. Nah, ke data view, lalu kita copy paste ini ke SPSS. Copy, lalu kita pastekan ke sini. Paste. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ke analyze. Setelah itu non-parametric test, legacy dialog, satu sampel KS Kolmogorov-Smirnov ya. Ini dimasukkan. Ini checklist yang normal, oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Test distribution is normal. Ini menunjukkan bahwa hasil dari uji normalitas ini merupakan distribusi normal. Data tersebut berdistribusi normal. Sama dengan yang berada di sini ya. Nah, sama. Nah, hasil uji beda normalitas ini menunjukkan bahwa sampel dari Kolmogorov-Smirnov ini menyebutkan bahwa sebelum dan sesudah COVID-19 masing-masing 0,144 dan 0,139 ini hasilnya ya, hasil penghitungannya. Nah, untuk menguji apakah ini normal atau tidak, kita menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov, di mana nanti kalau hasilnya ini merupakan kurang dari yang berada di tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Kita cari di sini dengan tingkat dengan taraf signifikansi atau taraf kesalahan 0,05 atau 5%, yaitu dengan N20 didapatkan 0,294, di mana 0,294 ini lebih besar dari 0,144 dan 0,139, sehingga ini dinamakan berdistribusi normal. Atau dengan tingkat signifikansi yang lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Karena ini 0,2 dan 0,2, maka ini menunjukkan data berdistribusi normal. Karena data ini berdistribusi normal, maka saya menggunakan statistik parametris untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Lalu kita untuk menguji tes t-test atau uji T, ke analyze, comparison, lalu ke pirate sample t-test. Ini dimasukkan, sudah juga dimasukkan, lalu oke. Nah, ini kita dapatkan seperti ini: pirate sample statistik, pirate sample correlation, dan pirate sample test. Ini ya, ini sama dengan yang berada di sini. Pirate sample statistik ini hanya menunjukkan bahwa pendapatan sebelum COVID-19 memiliki rata-rata 795.000 dengan standar deviasi sekian dan standar kesalahan sekian. Nah, ini hanya menunjukkan bahwa rata-rata sebelumnya segini dan setelahnya seperti ini. Setelah COVID yaitu 740.000 dan standar deviasi sekian, standar kesalahannya sekian. Kemudian dengan paired samples correlation ini kita akan menunjukkan apakah pendapatan sebelum dan sesudah ini memiliki hubungan ya. Besarnya korelasi pendapatan petani sebelum dan sesudah COVID-19 adalah 0,950. Nah, ini ya hasilnya, korelasinya 0,950. Di mana data tersebut terdapat hubungan antara pendapatan pedagang sebelum dan sesudah COVID-19. Kenapa disebut
berhubungan karena tingkat signifikansinya ini kurang dari 0,05. Maka HA diterima dan H0 ditolak. Maka terjadi hubungan antara pendapatan petani sebelum dan sesudah. Atau dengan cara lain yaitu dengan melalui tabel korelasi, yaitu dengan tabel R. Karena yang kita dapatkan ini 0,950 dan kita cari coba di tabel R. DF-nya kan ini N-2, N-nya 20 dikurangi 2 berarti 18 dengan taraf kesalahan 5%. Ini menggunakan dua arah ya. Taraf kesalahan 5% 0,4438 atau dibulatkan yaitu 0,444 ya. Masukkan 0,44. Nah, apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Maka terjadi hubungan antara pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Lalu untuk menguji apakah ada perbedaan di antara keduanya, yaitu dengan Piret Sample Test ini, di mana T hitungnya kita peroleh yaitu 2,288 dengan DF-nya 19 dan tingkat signifikansinya yaitu 0,034. Perbedaan rata-ratanya yaitu sebesar 55.000. Ini perbedaan rata-ratanya ya. Nih, perbedaan rata-ratanya. Nah, hasil uji T berada di atas 1,96 ini selalu diterima. Jadi kan yang dihasilkan yaitu 2,88 itu lebih besar dari 1,96 sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya COVID-19, atau dengan cara membandingkan dengan harga T tabel berdasarkan DF-nya kan 19 ya, dengan misalnya dengan derajat kesalahan 5%, kita cari DF-nya kan 19 dengan taraf kesalahan 5%, 5% ya, 5%, 19, 5%, nah ini 2,093, oh ini ya, 2,093. Ini T hitung lebih besar dari T tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pendapatan petani sebelum dan sesudahnya COVID-19. Untuk koefisien determinasi itu pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jadi dalam hal ini apakah pengaruhnya itu besar atau kecil, nah seperti itu. Untuk itu maka kita akan mencari R-square dengan cara ini di SPSS ya, analyze, regression, linear. Ini sebelum dan sesudah dimasukkan ya, seperti ini, langsung ke oke. Nah ini R-square ini sama ya. Nah, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa R-square sebesar 0,903 ini, atau menunjukkan sekitar 90,3% dapat dikatakan bahwa pendapatan petani sebelum COVID-19 ini berpengaruh terhadap pendapatan petani sesudah adanya COVID-19 sebesar 90,3%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 9,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang saya tidak teliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut. Besarnya korelasi antara pendapatan petani sebelum dan sesudah COVID-19 yaitu sebesar 0,90 sehingga terjadi hubungan antara pendapatan petani sebelum dan sesudah COVID-19 karena R hitung ini lebih besar dari R tabel. Selanjutnya yaitu berdasarkan analisis nilai T hitung ini lebih besar daripada nilai T tabel sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Nah, berdasarkan tabel yang menunjukkan R-square sebesar 0,93
903 atau menunjukkan sekitar 90,3% dapat dikatakan bahwa pendapatan petani sebelum COVID-19 berpengaruh terhadap pendapatan petani sesudah adanya COVID-19, yaitu sebesar 90,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang saya tidak teliti dalam penelitian ini. Demikian penjelasan dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.